dipilih, dipercayakan oleh rakyat karena janji 1 miliar satu desa. Satu. Yang kedua, dijanjikan juga bahwa akan banyak program pembangunan yang ditujukan ke desa dari APBD. Baik itu di bidang pertanian, perkebunan maupun peternakan. Sekarang mari kita periksa Bapak Ibu. Saya sampaikan ini. BLT yang lagi diterima ini dari mana sumbernya? Apakah dari APBD? Ini atau dana desa ini yang dari pusat? RTLH, rumah tidak layak huni, yang bersumber dari dana desa dan APBD. Apakah ada dari APBD? Belum lagi pembangunan yang lain dalam bentuk jalan usaha tani, bantuan bibit maupun fasilitas-fasilitas pendukung desa yang saya contohkan. Saya tidak tahu kalau di mungkin, tapi yang saya tahu mayoritas di Konawe Selatan ini desa tidak ada lapangan bolanya. Saya datang kalau di Mugia ini ada nggak? Mayoritas desa sudah punya semua. Lagi lapangan bola rumah Konawe hanya sebagian kan? Nah, mayoritas itu tidak ada. Mayoritas desa tidak ada tempat pemakaman umum, TPU Kumam. Nah, ini fasilitas dasar. Tidak usah bicara yang lain seperti pasar, ya, pengairan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang langsung ke desa. Mungkin tidak ada, kalaupun ada, itu masih sangat kecil. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, tidak usah dihitung dana yang bersumber dari APBD. Dana desa saja yang dari APBD masih juga digecok, masih juga diganti jadi bancakan. Bancakan itu kalau bahasa tolakinya apa ya? Apa bahasa tolakinya itu bancakan itu? Saya tempat mengambil begitu. Tempat dikuliti dana desa ini. Saya sampaikan. Saat ini lebih dari 300 desa lagi diperiksa di kepolisian. Puluhan camat lagi diperiksa di kepolisian. Kenapa? Karena pengelolaan, penggunaan, pemakaian dana desa itu tidak sesuai dengan peruntukan. Bahkan cenderung jadi bancakan, cenderung jadi tempat makan, tempat korupsi, Bapak Ibu sekalian. Ini yang terjadi. Apa itu? Saya contohkan. Apa poin-poin yang lagi diperiksa di Polda saat ini? Semua desa di Komsel ini dipaksa merencanakan pemetaan desa yang anggarannya 50 juta satu desa. Kalau Ibu Bapak, filosofinya itu dana desa adalah harus membangun yang kebutuhan urgent, kebutuhan paling mendesak yang sudah tidak bisa ditunda daripada masyarakat desa. 50 juta satu desa kali 300 lebih desa, lebih 10 miliar Bapak Ibu. Dana desa yang jadi bancakan dari kegiatan. Umbul-umbul dibeli dari dana desa. 3 juta ada umbul-umbul. Umbul-umbul apa itu harganya 3 juta? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang bersumber dari dana desa. Belum lagi bibit. Ada istilah sagu darat. Saya juga baru dengar ini sagu darat. Saya kira hanya buaya darat yang ada. Ternyata ada sagu darat, Ibu Bapak sekalian. Bibit-bibit yang lain dipaksa untuk dibeli. Ada pelatihan, ada pendampingan dipaksa supaya dana desa itu bisa keluar untuk membiayai. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak salahkan kepala desa. Bapak saya almarhum lebih 20 tahun menjadi desa di Angat. Saya tahu kesulitan kepala desa. Tapi apa yang membuat mereka ini turut serta mau? Karena dipaksa dari atas. Dipaksa dari atas. Tidak akan diteken perencanaannya kalau tidak masuk program ini, yang itu jauh daripada kebutuhan ibu bapak. Saya itu pemetaan. Biar tidak ada pemetaan, saya itu umbul-umbul maupun yang lain.
Jadi kondisi inilah yang terjadi saat ini di Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian selanjutnya, apalagi yang menurut catatan kami, pelayanan publik di Konawe Selatan ini masih jauh panggang daripada harus kita perbaiki. Sistem promosi, rekrutmen, dan penempatan PNS harus kita perbaiki. Banyak putra-putri Konawe Selatan. Saya ingatkan, yang saya maksud putra-putri itu adalah mereka yang tinggal dan lahir di Konawe Selatan, bukan suku Tolaki Ansi saja. Biar orang Tolaki, kalau dia tidak lahir dan tinggal di Konawe Selatan, berarti dia bukan putra-putri daerah Konawe Selatan. Mau orang apa saja, mau agama apa saja, kalau dia lahir atau tinggal di Konawe Selatan, dia itu adalah putra-putri daerah Konawe Selatan. Saya itu standing saya tentang isu putra daerah. Makanya dulu tagline saya adalah Konawe Selatan untuk semua. Dulu tagline saya itu tahun 2015. Bagus sekali. Yang terjadi saat ini, kader-kader terbaik Kabupaten Konawe Selatan ditempatkan di dinas-dinas air mata, bukan dinas mata air. Bagus sekali. Apakah karena kita tidak mampu? Apakah karena SDM kita tidak ada? Siapa yang bilang itu? Gubernur di Sulawesi Tenggara asal daratan itu orang dari Konawe Selatan, Bapak Haji Abdullah Silondaya dan Bapak Haji Nur Alam Esa. Kalau jadi gubernur saja kita mampu, masa jadi kepala BKD saja tidak mampu? Masa jadi kadis PU saja tidak mampu? Masa jadi kadis P dan saja tidak mampu? Tidak mampu atau tidak mau diberi kesempatan? Kita tidak mampu atau tidak mau diberi kesempatan? Diberi kesempatan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya lihat ada PNS kayak camat apa itu? Dulu camat angkatan namanya Pak Kayo, camat Tinanggea saya lupa namanya, camat apa itu? Diputar kembali jadi camat 2 kali di tempat yang sama. Tak boleh begini pembinaan PNS, tidak sehat. Bagaimana karirnya? Ditempatkan di situ camat ini, diputar kembali lagi dari camat Tinanggea. Bagaimana itu pembinaan? Sistem promosi karir tidak boleh. Termasuk Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu saya sampaikan, tunjangan atau gaji daripada PNS maupun aparat desa kita. Ini juga harus jadi perhatian. Bagaimana Bapak mau tenang, kepala usaha umum terantip berapa itu tahun di desa? 20 lebih kan? Aparat di desa itu. Kemudian pegawai-pegawai yang kayak PPL, mantri, petugas kesehatan. Bagaimana mau tenang bekerja kalau gajinya bulan 1 diterima bulan 3? Kalau THR-nya harusnya diterima lebaran, diterima setelah lebaran, itu bukan tunjangan hari raya namanya. Tunjangan setelah hari raya. Insya Allah kalau kami yang jadi bupati, kami tidak akan gajian sebelum perangkat desa dan pegawai-pegawai saya pastikan gajian. Dalam agama yang saya anut, agama Islam, saya yakin di agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik juga ada. Tidak boleh itu pekerja kita tunda gajinya. Bahkan diperintahkan kita bayar gajinya sebelum keringatnya berhenti mengalir. Bapak Ibu sekalian, terus yang lain-lain lagi. Saya bilang saja, saya bangga punya kantor bupati megah seperti ini, pakai skala. Tapi terus terang, saya sedih kalau lihat masih banyak warga saya yang rumahnya tidak layak huni, masih banyak jalan-jalan yang belum layak untuk dilewati, masih banyak petani yang harga hasil panennya turun karena jalan rusak sehingga lama, menjadi busuk, menjadi kurang kualitasnya. Masih banyak petani yang susah cari pupuk, masih banyak warga saya yang susah cari sekolah. Saya terus sangat malu punya kantor bupati semegah itu dibanding dengan kesulitan warga saya. Bapak Ibu sekalian,
Jadi inilah hal-hal yang membuat kami maju menjadi calon bupati maupun wakil bupati.